Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara instalasi Debian 10 dan juga instalasi DHCP. Oke, pertama kita harus masuk ke VirtualBox, lalu kita klik New. Kita akan namain Linux Debian 10. Oke, setelah itu kita type-nya yang Linux, versionnya Debian 64 bit. Kalau teman-teman laptopnya 32 bit, teman-teman gunakan 32 bit. Oke, setelah itu kita next. Untuk memorinya, kalian bebas menggunakan apa saja, asal tidak melewati yang hijau-hijau. Karena kalau sudah melewati yang hijau, akan membahayakan. Jadi kita gunakan saja yang hijau atau yang disarankan, yang direkomendasi oleh VirtualBox-nya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan 4 GB RAM karena ada cepat. Kemudian next. Untuk harddisknya kita langsung create a virtual harddisk now karena kita bukan ingin membuka file yang sudah ada. Lalu kita create harddisk file type-nya yang VDI. Ini kita next juga. Ini pun kita next juga. Soalnya kalian mau setting lagi. Oke, yang kedua kita akan setting storage dan juga network. Untuk storage-nya kita akan memasukkan ISO Linux Debian yang DVD1 dengan cara klik empty ini, lalu kita klik yang ini, choose and create VirtualBox itu. Lalu kita add. Kalian pergi ke tempat di mana kalian menyimpan ISO Debian yang kalau saya di sini. Lalu kita masukkan yang ISO Debian yang DVD1. Kemudian choose, lalu networknya kita setting. Kita akan attach to host only adapter. Dan kita akan menggunakan adapter yang Ethernet adapter yang 5. Kemudian kita bisa allow semuanya. Lalu kita oke. Setelah itu kita langsung install saja dengan menggunakan start. Oke, kita akan melakukan instalasi Debian-nya dulu. Baru kita akan install DHCP. Oke, setelah ada tampilan seperti ini, kita akan melakukan install. Kita bukan grafik install, tapi kita install. Lalu kita enter. Oke, setelah itu nanti akan ada tampilan choose language seperti ini. Kita akan menggunakan bahasa Inggris. Untuk country-nya atau daerahnya kita akan menggunakan Indonesia atau negara kalian. Karena di sini tidak ada opsi Indonesia, kita pergi ke other, lalu kita pilih Asia, lalu kita akan menemukan Indonesia di sini. Langsung klik Indonesia. Lalu untuk base default local setting on-nya kita di United States aja. Untuk key map-nya kita menggunakan American English saja. Kita pakai bahasa internasional kita, teman-teman. Itu bahasa Inggris. Oke. Kita tunggu prosesnya. Harusnya dengan memori yang saya gunakan tadi tidak memakan banyak waktu. Kita tunggu saja. Oke. Jika ada network auto configuration failed ini, kalian klik aja enter. Lalu di saat seperti ini kita pencet yang do not configure the network at this time. Kemudian kita disuruh masukin hostname.
Sini saya akan memasukkan nama saya, Ahtar, lalu kita enter. Kemudian kita akan masukkan password, kita akan membuat password. Saya sarankan untuk menggunakan password yang mudah diingat karena akan mempermudah kita saat pengerjaan nanti. Kita masukkan password yang sama, kita retype password, kita masukkan lagi full name kita. Saya akan menggunakan nama Ahtar saja, dan username for your account juga sama. Lalu passwordnya pun saya akan samakan, karena password ini sangat mempermudah saat kita pengerjaan, kecuali teman-teman mau password beda-beda, teman-teman catat, itu juga boleh. Nah, kalau untuk city dan time zone-nya atau waktu kita di Indonesia ini kan kita waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Barat kita menggunakan yang Western, Sumatera, Jawa, Jakarta, dan juga Kalimantan Tengah. Kita akan pilih yang ini. Kalau teman-teman Wita dan Wit, teman-teman bisa pilih dua opsi yang bawah tadi. Cuman karena saya tinggal di Bandung, jadi saya menggunakan waktu Indonesia bagian Barat. Nah, setelah itu akan ada partition disk. Teman-teman klik yang guide use entire disk ini, lalu enter. Kemudian enter lagi. Kemudian enter lagi di all file participation tadi. Nah, finish participation and write change to disk. Langsung enter lagi. Oke, participant disknya kalian yes di sini. Yes. Nunggu. Oke. Setelah menunggu tadi loading, nanti akan ada tampilan configure the packet manager. Kita scan or another c.dvd, kita pilih no. Lalu untuk network mirror juga kita no. Oke, kita akan menunggu lagi. Oke, setelah itu akan ada participate in the package user survey. Kita klik no. Oke, setelah itu akan ada software selection. Kita harus menghilangkan 2 bintang di sini, yaitu bintang pada Debian desktop dan juga print server dengan cara menekan spasi, lalu kita ke bawah lagi kita spasi. Oke, kita sisakan 1 bintang yaitu di standard system utility. Kemudian kita akan tab, lalu kita continue. Oke. Nanti kalian setelah loading kalian akan ditanyakan install the group bootloader on a hard disk.
Ini kalian pilih yes, lalu enter, lalu kita turun ke bawah untuk dev SDA atau VBox hard disk ini, kita enter. Kita tunggu lagi. Oke, instalasinya berhasil. Lalu kita lanjut untuk konfigurasi init static dan instalasi DHCP. Oke. Oke. Nanti kalau kalian sudah masuk ke Debian-nya, tampil seperti ini. Lalu kita root, login, root, dan masukkan password yang kita telah buat tadi. Oke, kita akan masuk ke konfigurasi init static dengan mengetikkan nano /etc /network /interface. Oke, kemudian kita akan masuk ke page seperti ini, halaman baru lagi. Kita akan ngikutin yang di atas ini, yaitu dengan mengetikkan auto, tetapi kita ubah satu O-nya menjadi NP0S3, lalu e-face-nya pun sama, NPOS3 atau npost3, lalu inetnya kita bukan loopback tapi kita menggunakan static, lalu kita enter lagi. Nah, kita pencet tab untuk langsung ke tengah. Kita masukkan IP address kita. Saya akan menggunakan IP 192.168.32 dan 1. Kemudian setelah itu kita akan masukkan netmask atau subnetmasknya di sini. Netmask saya akan menggunakan traffic 24. Jadi kita 255 255 255 lalu 0. Nah, next kita akan masukkan networknya. Network 192.168.320, dikarenakan kita menggunakan IP 321, networknya 32.0. Oke, kemudian terakhir ada broadcast. Broadcastnya 192.168.32.255. Oke, setelah itu kita Ctrl lalu X, Ctrl X plus Y, lalu enter. Lalu kita akan restart konfigurasi statiknya dengan mengetik /etc/init.d/networking restart. Oke, lalu oke. Kalau oke kita sudah berhasil. Lalu kita coba cek dengan mengetik IP A. Oke, di sini sudah masuk ya. Kita akan menggunakan /24 atau traffic 24. Oke, setelah itu kita akan melakukan instalasi DHCP dengan mengetikkan apt/cd-rom add. Nah, langsung dia meminta kita memasukkan DVD. Untuk DHCP dia berada di DVD 2. Jadi kita masukkan DVD 2. Choose. Lalu kita enter. Sudah kita add lagi untuk memastikan. Nah, setelah itu kita akan melakukan install DHCP dengan cara mengetikkan apt/get-install isc DHCP server. Lalu kita yes atau y, enter lagi. Tunggu. Oke. Setelah sudah terinstall, kita akan melakukan update dari DHCP-nya dengan cara mengetikkan apt/get-update. Enter lagi. Tunggu dan sudah berhasil. Kita sudah menginstal DHCP dan sudah berhasil. Kalau kalian pengen 2 kali, update 2 kali, update lagi aja, tidak apa-apa. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi DHCP. Ini yang akan memakan cukup banyak waktu karena cukup banyak yang harus kita ubah, tetapi ini cukup mudah. Kalian masuk dulu ke konfigurasi DHCP dengan sintaks nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Conf ini adalah config, cuman kita memang seperti ini sintaknya conf, lalu enter. Itu kalian akan masuk ke halaman baru lagi.
Lalu apa yang harus diganti di halaman ini? Kalian ke bawah turun dulu sampai kalian menemukan slightly different configuration for a internal subnet. Yang ini. Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah menghapus tagar atau hashtag di sini dari subnet hingga ke max list, bahkan hingga ke kurung kurawanya yang di sini. Kalian lakukan ini sampai ke sini. Oke. Yang kedua, kita harus mengganti angka-angka dan beberapa hal di sini dengan memasukkan network di subnet ini. Kita masukkan network kita tadi 320. Lalu net masknya kita ubah menjadi, ini sudah benar, 255.255.255, tetapi ini 224. Kita harus mengganti menjadi 0. Lalu yang kedua, ini ada range yang kita harus menggantinya menjadi IP kita. Dan range-nya tuh setahu saya dari 5 sampai ke 15. Saya biasa pakai 15, cuman saya biasanya mengetikkan seperti 10 sampai itu kalian ketik juga hal yang sama di sini, IP kalian. Dan saya akan sampai 15, 10 sampai 15. Oke. Setelah itu di sini kita akan menghapus yang NS1 internal example ORG-nya menjadi kita ubah menjadi IP kita, IP address kita. Seperti ini. Lalu untuk yang dalam kutip kurung ini, dalam kutip dua ini kita akan mengganti menjadi nama kita atau apapun itu. Saya akan menggunakan astar.com misalnya, atau teman-teman bisa pakai .com yang lain. Setelah itu untuk routernya kita masukkan IP kita juga 321. Lalu yang terakhir ada broadcast. Broadcastnya kita masukkan broadcast yang sudah kita masukkan di init static tadi. Itu. Oke. Setelah selesai, ini semua kita sudah ganti dan ini sudah beres. Kita Ctrl X lagi. Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, kita nggak langsung restart DHCP-nya karena ada satu tahap lagi yang belum kita selesaikan, yaitu dengan masuk ke nano /etc/default /isc dhcp server. Oke, kita akan masuk ke halaman ini, halaman default isc dhcp server. Yang perlu kita lakukan bukanlah mengganti, melainkan menambahkan. Kita akan menambahkan tulisan endpost 3 dalam kutip yang interface v4 ini, endpost 3. Oke, kita Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, sekarang kita baru melakukan restart terhadap DHCP-nya dengan cara mengetikkan /etc /init.d /isc strip dhcp strip server restart. Enter. Lalu oke. DHCP sudah berhasil kita restart, kita install, kita konfigurasi. Mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.